Kembali lagi di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari JavaScript. Kita akan mempelajari tentang function di JavaScript. Function adalah sebuah blok kode untuk melaksanakan tugas tertentu yang bisa dijalankan ketika dipanggil. Function mirip dengan prosedur atau subroutine dalam pemrograman lain. Jika teman-teman yang sudah mempelajari pemrograman lain, misalkan pemrograman C, bisa tahu tentang prosedur atau Visual Basic ya, contohnya seperti itu. Kemudian function dapat digunakan kembali atau reuse, jadi satu kode bisa digunakan berkali-kali. Contoh di sini adalah function, kemudian namanya adalah function 1, kemudian kode di dalamnya adalah alert, hello world. Jadi ketika ini dipanggil, maka dia akan muncul alert. Kemudian ini adalah sintaks dari function. Jadi function keyword, kemudian diikuti dengan nama dari function, kemudian di sini ada kurung, isinya adalah parameter 1, 2, 3. Contoh di sini adalah menggunakan 3 parameter. Kita bisa menggunakan banyak sekali parameter, dan parameter ini digunakan untuk menampung nilai, misalkan nilai dari variabel luar, misalkan seperti itu, dan kemudian di dalamnya ini adalah kurung berawal, ini untuk kode yang bisa dieksekusi ketika function tersebut dipanggil. Dan untuk memanggil function itu bisa disebut sebagai call atau invocation. Dan kita bisa memanggil function, misalkan contohnya ketika terjadi event, ketika user klik mouse, atau ketika user resize browser, atau user sedang mengklik button, dan sebagainya. Kemudian ketika dipanggil oleh kode JavaScript lain. Jadi function juga bisa dipanggil oleh kode JavaScript lain. Misalkan untuk return, untuk masuk sebagai nilai dari variabel dan sebagainya, kemudian dipanggil secara otomatis. Jadi biasa digunakan oleh browsernya langsung. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mendemokan function di JavaScript. Yang pertama, saya sudah membuat yang namanya HTML di Sublime. Dan di sini kita akan coba untuk membuat output yang biasa kita gunakan, yaitu menggunakan H1. Oke. Dan kemudian saya akan buat style untuk H1 ini adalah text align center. Dan kemudian di dalamnya sebuah div dengan kelas yaitu contoh. Ya, bisa dilihat di pertemuan sebelumnya kita juga sama membuat output dengan maaf, bukan kelas ya, tapi ID contoh. Oke. Lalu kemudian kita akan buat button dengan value-nya itu adalah click me seperti ini. Bukan value ya, tapi ini isinya, teksnya dalamnya. Kemudian saya akan buat script seperti ini, dan ini nanti tempat kita untuk mengetikkan kode JavaScript. Oke, yang pertama adalah saya akan coba untuk membuat variabel, misalkan pesan 1, dan kita isi dengan string, misalkan selamat datang di website. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya akan buat string kedua, yaitu variabel pesan 2. Saya buat string misalkan hello world. Oke, seperti ini. Oke, kemudian saya akan buat sebuah function. Oke, seperti ini. Kemudian saya namai dengan pesan. Kemudian di dalamnya saya akan isi sebuah parameter, misalkan pesan. Oke, kita bisa tentukan juga untuk parameter ini dengan variabel, kalau misalkan kita menggunakan bahasa pemrograman lain dengan tipe variabel tertentu. Kemudian untuk kode yang bisa dijalankan yaitu alert. Oke. Jadi ketika nanti pesan ini dipanggil akan muncul alert, dan alert ini akan berisi pesan. Yang saya lakukan adalah saya akan coba untuk memanggil function ini dan menggunakan parameter pesan, dan nanti kita akan gunakan misalkan pesan 1 untuk parameter dari pesan ini. Dan hasilnya adalah nanti adalah outputnya adalah
nilai dari apa yang kita tuliskan di pesan 1. Contoh di sini saya akan coba untuk membuat button ini ketika diklik dia akan memanggil fungsi pesan. Misalkan saya akan coba untuk on click. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan isi dengan function yaitu pesan dan diikuti dengan parameternya kita akan panggil yaitu pesan 1. Oke. Ketika kita lihat, kita reload. Ketika ini saya klik, maka akan muncul sebuah alert dengan isi yaitu selamat datang di website. Oke. Jadi kita klik lagi, akan muncul isi dari pesan 1. Karena apa? Karena kita juga memanggil untuk parameternya itu adalah pesan 1. Jadi pesan 1 ini masuk sebagai parameter ini dan dipanggil di alert dengan pesan ini. Jadi parameter jadi variabel 1 ini jadikan isi dari parameter dan akan masuk ke alert. Contohnya saya akan mengganti dengan pesan 2. Ketika pesan 2 saya ganti, misalkan di sini akan muncul adalah hello world. Oke. Nah, itu untuk contoh dari penggunaan function. Atau jika kita tidak ingin melalui button, kita bisa langsung panggil di sini yaitu pesan. Kemudian kita isi dengan variabel misalkan pesan 2. Jadi ketika tidak dijalankan dengan button, ketika tidak klik dengan button, maka otomatis dia akan menjalankan sendiri ketika function ini dipanggil di kode JavaScript. Jadi ketika nanti kita reload akan muncul secara otomatis. Nah, seperti ini. Jadi tanpa kita mengklik button dia akan muncul. Oke. Kita akan komen. Lalu kemudian saya akan coba untuk menunjukkan yang lainnya. Saya akan menunjukkan sebuah function yang dipanggil dalam function lainnya. Misalkan saya akan buat sebuah function dan saya namai dengan hitung. Oke, seperti ini. Dan parameternya saya akan isi dengan lm, seperti ini. Contohnya seperti itu. Bisa diganti dengan buat teman-teman kalau misalkan tidak suka dengan lm bisa diganti. Contoh di sini saya akan buat sebuah variabel di sini, variabel n sama dengan l plus m. Oke. Jadi maksudnya adalah nanti nilai dari l dan m nanti akan dijumlah dan masuk sebagai variabel n, dan kemudian kita akan coba untuk alert dan memanggil n. Jadi alert akan outputnya adalah n. Kemudian saya akan buat function lagi. Function satunya kita namai sebagai test, dan kemudian tanpa menggunakan parameter, misalkan seperti ini, saya akan isi var a sama dengan 10, var b sama dengan 12, seperti ini. Dan kemudian saya akan buat atau panggil function hitung dalam function test. Jadi hitung seperti ini, dan kemudian saya akan isikan a dan b. Ketika kita lihat di function hitung ini ada parameter l dan m, dan ini akan saya isi dengan a dan b. Jadi a akan menjadi isi dari parameter l dan b akan menjadi isi dari parameter m. Dan ketika function dihitung ini kita panggil di sini, maka dia akan melakukan kalkulasi yaitu variabel n sama dengan, karena diisi a jadi a plus b. Jadi nilai dari a dan b di sini dijumlah. Kemudian akan muncul alert yaitu n. Jadi 10 ditambah 12. Jadi harusnya adalah 22. Oke, kemudian kita akan panggil function test. Oke, seperti ini. Kita akan coba untuk lihat
Ketika kita reload, maka yang terjadi adalah dia akan muncul 22 karena alert tadi adalah penjumlahan dari A dan B. Seperti ini. Nah, itu untuk memanggil function di dalam function. Kemudian kita akan lanjut di return. Jadi ketika menjalankan statement return dalam function, maka fungsi akan berhenti eksekusi. Jadi ketika ada return, maka fungsi akan berhenti. Dan maksudnya adalah keluar ya. Jika ada statement return, maka akan mengembalikan nilainya ke caller atau pemanggil. Jadi bisa sebuah variabel atau fungsi lainnya. Misalkan di sini saya akan coba ini ya, sebuah variabel hasil. Hasil ini akan isinya itu adalah dari fungsi perkalian dengan parameter A, B, C. Sementara A, B, C ini adalah perkalian A kali B kali C dan kemudian di returns. Nah, karena sifatnya akan mengembalikan nilainya ke caller, sementara ke callernya itu adalah variabel hasil, maka ketika kita hitung di sini, jadi harusnya adalah 24 ya. Jadi kita akan coba untuk lihat demonya. Misalkan saya akan buat sebuah function yaitu volume kotak. Oke, misalkan seperti ini. Dan untuk parameternya untuk menghitung kotak itu ada yang namanya panjang, lebar, dan tinggi. Dan untuk menghitung yang namanya panjang, lebar, tinggi, kita harus mengkalikannya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Dan untuk mengembalikan ke mengembalikan sebuah nilai, kita harus letakkan return di sini. Oke, return panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kemudian saya akan buat sebuah variabel yaitu hasil. Nanti hasil akan menyimpan perkalian dari di function ini. Jadi kita akan ketikkan yaitu volume kotak. Kita akan panggil fungsinya, kemudian parameternya. Misalkan di sini saya akan mengisi untuk panjang itu 10, kemudian lebar 3, lalu kemudian tingginya 12 seperti ini. Oke. Kemudian kita akan buat outputnya dengan dokumen .get element by id, yaitu sebuah div contoh di sini ya. Dan kemudian kita akan inner HTML dan isinya adalah variabel hasil. Oke, seperti ini. Kita simpan lalu kemudian kita akan lihat ada kesalahan di penulisan, ini harusnya adalah by-nya ini B-nya besar. Oke, seperti ini. Kita akan reload. Oke, hasilnya adalah 360. Jadi untuk menghitung volume kotak ada 3 variabel yaitu panjang, lebar, tinggi dengan cara dikalikan. Ini panjang, lebar kali tinggi. Jadi panjang kali lebar kali tinggi dan kemudian disimpan dalam variabel hasil. Ya, kita isi nilainya di sini saat dipanggil oleh volume kotak. Lalu kemudian di output dengan get element id content contoh inner HTML. Kita juga bisa menentukan misalkan ini dibuat variabel misalkan var p misalkan 10, kemudian var l misalkan 3 dan var t itu 12. Dan kemudian ini akan diganti dengan p, kemudian l, kemudian t. Jadi sifatnya sama. Jadi itu untuk tutorial dari function di
JavaScript, jadi sebagai dasar. Kemudian untuk referensinya dari Schools, devmozilla.org. Lalu kemudian bisa dicek di video sebelumnya di channel Junior Dev, banyak video yang sudah saya upload mulai dari Unity, CSS, HTML, JavaScript, dan selanjutnya saya akan buat lebih banyak lagi tutorialnya. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang JavaScript Object dan JavaScript Scope. Jadi scope itu maksudnya adalah scope dari variabel, global maupun tidak. Dan kemudian follow juga Junior Dev baik Facebook, Twitter, YouTube, Instagram maupun hubungi dengan email. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silakan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.